Warga Konoha hobinya ngomongin orang, tapi ogah diajak ngomongin uang. Ngomongin uang sangatlah penting biar kita bisa membentuk kebiasaan keuangan yang sehat. Namun, banyak orang yang ragu-ragu, khususnya di Indonesia, karena takut dihakimi. Juga karena rendahnya literasi keuangan. Halo, apa kabar? Saya Erik Marlisa, host The Financial Life. Sudah menjadi rahasia umum, kalau obrolan sudah masuk wilayah waktu Indonesia bagian uang, semua orang pada langsung nutup mulut seakan-akan sedang hiking melintasi Bantar Gebang. Pertanyaan seperti, sekarang gajimu berapa? Bisa bikin kamu pura-pura budak. What was the question? Sorry, I can't hear you. No, I literally can't hear you. Tapi kalau ditanya apa rencanamu seandainya kamu dapat turunan runtuh 10 miliar? Oh, I can hear you now. Pasti kamu mau cerita situasi ideal yang kamu impikan dari uang sebanyak itu. Hanya sedikit dari orang Indonesia yang mau pakai jasa perencana keuangan. Jadi bisa disimpulkan, nggak diragukan lagi orang Indonesia nggak suka ngomongin uang. Tapi jadi muncul pertanyaan baru. Loh, kok gitu ya? Di Indonesia, budaya tabu alias pamali bagaikan kabut tebal yang menyelimuti uang dan menyebar luas. Seolah-olah simbol rupiah di rekening bank selalu berhubungan dengan jati diri seseorang. Sederhananya, ngomongin uang bukanlah sesuatu yang kamu lakukan saat lagi duduk makan bareng. Kecuali kamu pengen bikin teman makanmu jadi merasa risih. Saya ingat dulu banget, sewaktu urusan gaji dibahas di acara keluarga. Ada satu sepupu yang memang pedenya tinggi. Dia bisa dengan nyaman ngomongin berapa besar gaji yang ia hasilkan dari perusahaan oil and gas. Tapi anggota keluarga yang lain sudah jelas merasa nggak nyaman. Saya yang saat itu masih terhitung fresh graduate hanya bisa keselak rendang. Dan Om Joni tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, pindah ke bakat nyanyi anak bungsunya. Waktu itu saya pun menyimpulkan, obrolan tentang uang sama dengan ketidaknyamanan dan bisa menyebabkan gejala mual dan pusing. Dalam budaya kita ada anggapan bahwa kekayaan secara uang dan harta menjadi simbol status dan kesuksesan seseorang, yang bisa menjadi kebanggaan maupun juga menjadi beban berat, tergantung di mana posisimu. Salah satu money script yang umum banget di Indonesia yaitu anggapan bahwa kekayaan sama dengan nilai diri seseorang. You know what? Itu nggak benar ya. Melekatnya rasa takut dihakimi membuat seseorang menghindari obrolan mengenai keuangan. Selalu ada rasa khawatir karena bisa dianggap sebagai orang yang menyombongkan kekayaannya. Tapi ada pula yang bisa disebut nggak kompeten secara keuangan. Teman saya, Alex, pernah membisikkan gajinya ke saya. Seolah-olah itu rahasia terlarang, menunjukkan rasa ketakutan akan dihakimi berdasarkan nilai uang. Orang Indonesia umumnya merasa malu terhadap keputusan keuangan yang mereka anggap sebagai kesalahan ataupun kegagalan. Kesalahan-kesalahan ini bisa menyakitkan dan memalukan untuk dibicarakan, sehingga menimbulkan perasaan malu yang begitu mendalam. Rasa takut dianggap gak bertanggung jawab, sembrono, maupun gak berhasil dapat menyebabkan orang merahasiakan situasi keuangan mereka. Kenyataannya, bahkan seorang crazy rich sekalipun yang bisnisnya paling sukses pernah mengalami kegagalan keuangan. Namun, kurangnya pembicaraan di masyarakat mengenai keuangan membuat pengalaman ini tetap dirahasiakan dan menyebabkan orang merasa bersalah dan malu. Jangan abaikan isu kritis mengenai literasi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di bawah 50%. Tentu saja ini jugalah bukti ketiadaan obrolan terbuka mengenai topik keuangan. Kebayang nggak? Ngomongin uang sudah kayak berbicara dalam bahasa roh ketika mencoba mendiskusikan
pajak penghasilan 21, dana pensiun, apalagi perencanaan waris. Seolah-olah angka dan huruf di dalamnya digabungkan untuk membentuk suatu pengetahuan metafisika yang dirahasiakan oleh semua orang. Kabar baiknya, sekarang literasi dan inklusi keuangan sudah dikampanyekan di mana-mana, melalui berbagai media dan kepada semua kalangan, oleh penggiat literasi keuangan, perencana keuangan, agen asuransi, dan yang terutama oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Siapa sih yang bakalan nyaman membicarakan sesuatu yang gak dipahami? Saya sendiri pun gitu. Kalau kamu mengakui bahwa kamu nggak tahu tentang personal finance sebanyak yang kamu inginkan, orang yang kamu ajak bicara akan bilang, aku juga sama. Nggak ngomongin uang bisa mencegah penyebaran pengetahuan dan informasi penting di dalam lingkungan keluarga dan juga komunitas, sehingga banyak orang jadi nggak tahu gimana strategi yang efektif dalam membangun kekayaan. Gak ngomongin uang memperkuat budaya tabu terhadap pembahasan mengenai keuangan, yang akibatnya dapat melestarikan adanya ketidakmerataan penghasilan masyarakat. Ini terjadi karena wawasan keuangan hanya bisa diakses oleh segelintir orang yang punya privilege. Tanpa obrolan terbuka, banyak orang yang nggak memiliki dukungan atau informasi yang diperlukan untuk mengelola utang, sehingga menyebabkan pengelolaan yang buruk dan meningkatnya masalah keuangan. Keengganan untuk membahas income dan tabungan berdampak pada perencanaan pensiun. Jadinya menghambat diskusi penting tentang keamanan keuangan di masa depan dan persiapan pensiun yang diperlukan. Budaya diam mengenai urusan uang berarti banyak orang yang gak siap menghadapi krisis keuangan karena kurangnya informasi, pengalaman dari orang lain, maupun panduan tentang cara menangani kejadian tak terduga. Saat uang menjadi topik yang dirahasiakan, semakin sulit bagi suatu kelompok atau komunitas membahas mengenai mencari penghasilan tambahan, cara budgeting, cara menabung dan berinvestasi, dan terutama membangun pondasi ketahanan keuangan. Kita perlu membentuk kembali narasi seputar uang dalam pikiran kita. Obrolan yang jujur adalah pondasi untuk mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat, melebihi kebiasaan keuangan yang telah ada secara turun-temurun di keluarga kita masing-masing. Berbagi pengetahuan dan pengalaman, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, dapat membuka jalan menuju terbentuknya rasa tanggung jawab keuangan bagi semua orang. Mengubah pendekatan kita terhadap perbincangan tentang uang gak hanya bisa meningkatkan situasi keuangan kita secara pribadi, tapi juga bisa membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih teredukasi, serta kita jadi lebih siap untuk melakukan perubahan besar demi situasi keuangan yang lebih baik. Diskusi terbuka bisa menghasilkan orang-orang yang bijak mengelola keuangannya, yang kemudian menghasilkan pemberdayaan secara kolektif. Kita sebagai masyarakat menciptakan narasi uang yang kita jalani saat ini, dan kita pun juga punya kekuatan untuk membentuk kembali narasi tersebut. Dan itu bisa, dan memang hanya bisa terjadi kalau dimulai dari diri kamu sendiri. Selanjutnya kita bahas strategi untuk terbiasa ngomongin uang dengan orang-orang terdekatmu. Renungkan nilai-nilai pribadi. Bagaimana nilai-nilai tersebut selaras dengan tujuan keuangan dan rencana hidup kamu? Apakah kamu orang yang hemat dan rajin menabung? Atau kamu termasuk generasi YOLO yang hidup untuk hari ini tanpa memikirkan hari esok? Mungkin kamu campuran keduanya, atau mungkin tergantung harinya. Sadari kecenderunganmu dan pertimbangkan dengan cermat bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan keuanganmu. Selanjutnya,
Mulailah obrolan tentang nilai-nilai tersebut dengan orang lain dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kamu ngajak pasanganmu untuk ngedate di weekend ini, dan rencananya bukan nonton bioskop maupun shopping, tapi kamu ngopi-ngopi berdua dan dilanjutkan dengan makan malam sambil ngobrol santai. Alasannya, karena nilai-nilai pribadimu gak selaras dengan nonton bioskop, apalagi kalap shopping setelah gajian. Tapi dari obrolan empat mata yang bisa membangun relationship yang lebih baik dengan pasanganmu. Awalnya mungkin terasa gak nyaman dan aneh, tapi begitu kamu merasa nyaman melakukannya, orang-orang dalam hidupmu akan menghargai kamu karena kamu sudah menceritakan nilai-nilai yang berarti bagimu dengan mereka. Dan dengan begitu akan menginspirasi mereka untuk menggali apa nilai-nilai pribadi mereka. Saat mendiskusikan uang dengan orang lain, penting untuk mempertimbangkan siapa audiensmu, dengan siapa kamu berbicara, seberapa nyamankah mereka dengan topik uang, apakah mereka terbuka untuk belajar dan berbagi, ataukah mereka menghindar dari segala yang berhubungan dengan uang. Perhatikan cara kamu memulai membicarakan uang dan sesuaikan bahasa serta nada bicaramu. Contohnya saat berbicara dengan teman dekat yang berminat mempelajari tentang budgeting. Kamu bisa cerita bahwa kamu telah pakai aplikasi budgeting yang ampuh untuk membantumu mengatur pengeluaranmu menjadi lebih hemat. Selanjutnya, tanyakan apakah dia berminat untuk mencoba install aplikasi tersebut dan coba review bersama. Kamu selalu harus minta izin daripada memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan dengan uangnya. Jadilah orang yang terbuka mengenai caramu mengelola uang dan tujuan keuanganmu. Dengan begitu, kamu jadi lebih mudah menumbuhkan rasa keterbukaan untuk ngomongin uang. Kamu bisa menjadi orang yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan memberi teladan, kamu mendatangkan lebih dari sekedar keuntungan pribadi. Seperti melempar batu kerikil ke dalam kolam, muncul efek riak. Begitulah cara keterbukaanmu tentang uang menginspirasi orang lain. Suatu kali seorang perencana keuangan, kita sebut saja Agung, ngobrol dengan temannya yang kita sebut saja namanya Alex, yang sering curhat via WhatsApp bahwa dia selalu habis bulan, habis gaji. Jadi sambil ngopi-ngopi santai, mereka ngobrol tentang budgeting. Obrolannya sih biasa aja, tapi ternyata Alex ini gak nyaman. Sedikit-sedikit matanya melotot setiap kali kata dana darurat dan asuransi disebutkan. Tapi setelah pembicaraan itu menjadi bagian rutin dari ngopi-ngopi mereka berikutnya, terjadilah perubahan. Alex mulai berbagi kemajuan keuangan dan bahkan kemundurannya juga. Diskusi mereka telah meletakkan batu pondasi dasar bagi dialog terbuka ngomongin uang yang juga bisa dilakukan dengan orang lain. Tiba-tiba Alex bukan hanya seorang teman yang mendapat manfaat dari tips keuangan bagus, tapi Alex juga menjadi bagian dari komunitas yang berkembang, yang mendorong keterbukaan keuangan. Seperti reaksi berantai, setiap orang yang menerapkan keterbukaan dan keberanian dalam percakapan keuangan akan menjadi mercusuar yang memberi isyarat kepada orang lain bahwa ngomongin uang itu bagus dan penting. Umpan balik adalah temanmu. Terimalah berbagai sudut pandang pendapat orang lain dengan positif. Mereka mungkin memberikan wawasan atau strategi yang belum kamu pertimbangkan. Latihlah growth mindset melalui umpan balik. Kalau seseorang berbagi apa tujuan keuangan maupun kebiasaan keuangan yang berpotensi membuat kamu iri, daripada kamu iri, jadikan itu inspirasi yang memotivasi kamu untuk berusaha meraih tujuan keuanganmu sendiri. Bersikaplah terbuka terhadap kritik yang membangun dan gunakan itu sebagai peluang untuk perbaikan. Ingat, gak ada orang yang sempurna dan there's always room for improvement. Respect bukan hanya untuk Aretha Franklin. Perjalanan setiap individu adalah unik, sehingga masalah keuangan orang lain
harus ditanggapi dengan empati, bukan dengan penilaian yang menghakimi. Izinkan orang lain untuk berbagi pengalaman mereka tanpa menyela maupun mengabaikannya. Ingatlah bahwa perjalanan keuangan setiap orang berbeda-beda dan gak ada satu cara yang tepat, one size fits all dalam mengelola uang. Perlakukan pendapat orang lain dengan respek, meskipun kamu mungkin gak setuju dengannya. Dan selalu ingat, perjalanan keuangan kamu sendiri sama validnya dengan perjalanan keuangan orang lain. Pertimbangkan untuk berbicara dengan profesional terpercaya yang ahli dalam bidang personal finance dan psikologi, yang bisa menjadi pendengar yang baik selama percakapan terbuka pertama kamu ngomongin uang dan ngomongin situasi keuanganmu. Terkadang, bagian yang paling menakutkan hanyalah mengambil langkah pertama. Semakin banyak kamu berbicara tentang uang, akan semakin mudah dan nyaman. Jangan takut untuk meminta bantuan maupun advice, dan selalu ingat untuk melakukan percakapan ini dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk belajar. Meskipun sebagian besar orang Indonesia nggak suka ngomongin uang, berbicara secara terbuka dan jujur tentang uang sangat penting untuk kesuksesan keuanganmu dan menghilangkan tabu atas pembicaraan tentang uang. Dengan mengadopsi growth mindset terhadap umpan balik, menghormati orang lain, terbuka untuk belajar, memberi teladan, dan memulai berbicara dengan profesional yang tepat, kamu juga bisa belajar bagaimana merasa nyaman ngomongin uang. Bayangkan betapa indahnya hidup tanpa harus menghindari obrolan tentang uang. Komen dan share video ini, dan jangan lupa subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.